Dalam Opini kasus lawyer Rocky Agus Gerung M. ya, banyak yang membahas ya, banyak yang bertanya dan banyak yang memberi penafsiran hukumnya. Nah, ini ada pertanyaan ini, apakah laporan RG masuk delik aduan atau delik biasa? Oke, saya jelaskan. Jadi delik atau tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat dihukum jika merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana tentunya. Dan terkait kasus RG ini, hemat saya jelas bisa dilaporkan dalam bentuk delik aduan dan delik biasa. Nah, jika itu delik aduan ya, tentunya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan sebagai korban karena martabat beliau diserang atau dihina. Nah, itu sangat masuk delik aduan. Namun kan Pak Jokowi belum melakukan pelaporan sampai saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan delik biasa atau siapapun yang bisa melaporkan? Nah, secara umum ya, hemat saya, kasus RG ini tergantung diksi yang dipakai ya pada saat berorasi. Jadi harus dipelajari dulu ya. Apakah ini dugaan penghinaan atau ada unsur fitnah atau dugaan ujaran kebencian yang menimbulkan dampak kekerasan. Nah, kalau itu pasal penghinaan, jelas itu delik aduan. Lalu bagaimana dengan ujaran kebencian? Jadi ujaran kebencian yang dilakukan RG itu terletak pada niat ya dari suatu ujaran. Apakah memang yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, hemat saya jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang melakukan kekerasan, berarti ujaran kebencian itu terbukti ya. Nah, jadi kan pada dasarnya ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku yang dilarang ya, karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan atau kekacauan. Seperti ujaran kebencian ini tidak hanya dalam bentuk diskriminatif saja, misalnya diskriminatif intoleran terhadap agama, suku tertentu, tapi juga dalam bentuk ujaran kebencian identitas ada ya, dan juga dalam bentuk hasutan ya, dan juga ada dalam bentuk fitnah. Nah, jadi saya simpulkan sepanjang tindakan RG memenuhi unsur delik subjektif ya atau unsur kesalahan ya dan unsur objektif atau unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang, tentunya itu bisa masuk delik biasa ya. Nah, ini kan proses ya, karena harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Karena kan kita tidak tahu pidatonya ini panjang. Nah, oleh karena itu aparat tentunya harus membuktikan pidananya sesuai dengan ketentuan KUHP ya. Apakah ini masuk atau tidak ya. Jadi melakukan serangkaian penyelidikan Jangan dulu, lupa follow, ya. like, komen, Oke, dan saya kira share itu. dong. Terima kasih.